Oke, teman-teman pernah nggak punya rekan kerja misalnya yang tidak pernah mau mempelajari teknologi stack yang lainnya? Jadi dia selalu menggunakan satu teknologi stack. Artinya apa? Artinya di project jenis apapun, dia hanya mau menggunakan teknologi stack seperti itu. Nah pertanyaannya, mindset seperti ini tuh bagus atau enggak sih? Kita cuma pakai satu teknologi stack, lalu mau kasusnya apapun gitu ya, aplikasinya apapun, kita hanya menggunakan satu teknologi stack. Pertanyaannya, bagus atau enggak? Nah, ini ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat. Buat teman-teman yang belum tahu, Programmer Zaman Now itu juga membuka kelas online-nya. Teman-teman bisa akses lewat Udemy, atau teman-teman bisa akses lewat websitenya Programmer Zaman Now, atau bahkan di membership-nya YouTube Programmer Zaman Now. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya ya, teman-teman bisa lihat kalau beberapa materi itu tidak bisa diakses secara gratis. Artinya teman-teman cuma bisa akses lewat kelasnya Programmer Zaman Now. Atau kalau teman-teman pengen tahu misalnya ya apa bedanya teman-teman join di YouTube atau juga di Udemy atau webnya PJTN. Kalau di YouTube itu materinya bulanan ya aksesnya, lalu bayarnya juga bulanan, lalu teman-teman bisa mengakses semua materi kelasnya. Nah selain itu teman-teman juga bisa akses ke semua video seperti vlog, reaction, live streaming. Nah kalau di web Udemy atau misalnya webnya PJTN, teman-teman hanya sekali bayar dan aksesnya itu selamanya. Nah selain itu teman-teman hanya bisa mengakses yang teman-teman beli kelasnya. Nah selain itu, setelah selesai teman-teman juga bisa dapat sertifikat completion-nya. Nah ketika teman-teman join entah itu di YouTube, Udemy atau juga web PJTN, teman-teman bisa join ke Discord-nya Programmer Zaman Now, di mana di sana sudah ada 22.000 members lain yang sudah bergabung. Oke, ini pertanyaannya dari Alvin ya. Menghadapi seseorang yang kekeh dalam satu teknologi stack sendiri. Halo Pak Eko, jadi saya sempat bertemu dan bekerja pada suatu proyek bersama. Suatu hari saya bertanya kepada rekan saya, mengapa menggunakan teknologi stack yang ini? Karena banyak stack yang lebih baik. Saya sempat beradu argumen dan tetap saja rekan saya lebih menggunakan tag yang sendiri ya, tagnya pilihannya berarti ya, daripada mencoba mempelajari arsitektur yang lainnya. Nah, menurut Pak Eko sendiri bagaimana yang sudah berpengalaman, apakah mindset ini bagus untuk diikuti atau tidak? Karena saya tidak menyalahkan teknologinya, melainkan hanya mindset-nya saja. Oke, sebenarnya sih teman-teman harusnya udah tahu lah ya jawabannya, sesimpel itu. Jadi, tapi jawabannya apa gitu ya? Jawabannya sebenarnya depend ya, jadi tergantung. Kadang-kadang kita bisa dibilang benar menggunakan satu teknologi stack, kadang-kadang juga bisa dibilang nggak benar juga gitu ya. Jadi sebenarnya ya tergantung jawabannya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, saya mau cerita dikit ya. Teman-teman pernah itu nggak ya, pernah mungkin bukunya sangat populer ya, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Nah, di sana itu menceritakan ada dua orang yang bereinkarnasi, satu lagi jadi dewa di surga, satu lagi jadi cacing ya. Nah, setelah dewa ini kan iba nih kepada temannya, dia pengen si cacing itu tiap harinya itu bergumul dengan kotoran ya. Nah, lalu si dewa itu pengen ngajak, karena dia itu dulu sahabatnya ya, di kehidupan sebelumnya dia pengen ngajak ke surga. Tapi si cacing itu kekeh nggak mau. Tetap pengen di kotorannya. Pengen tetap di kotorannya. Mau diajak berapa ratus kali pun tetap dia pengen di kotorannya. Bahkan dia nanyain di surga itu ada kotoran atau enggak gitu ya. Nah, jadi sesimpel kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat ada dua sudut pandang. Yang pertama mungkin kita mikirnya kalau kita jadi misalnya si dewanya, kita selalu mikir, ini orang susah banget dirubah pola pikirnya, mindset-nya. Jadi kita udah bilang, ini kita kasih tahu ada sesuatu yang lebih baik, tapi dia tetap nggak mau. Gitu ya. Jadi kita mikirnya bahwa orang ini berarti tidak mau berubah. Simple. Nah sebenarnya ada sudut pandang yang berbeda lagi. Sudut pandang berbedanya adalah, kita harusnya sadar bahwa setiap orang itu punya preferensi masing-masing. Jadi si cacing itu misalnya, dia itu nggak butuh misalnya ya, surga misalnya ya. Yang dia butuhin adalah kotoran gitu ya, sesimpel kayak gitu. Dan menurut dia kotoran tuh ya itu ya suatu kebahagiaan buat si cacing itu. Jadi kita kayak nggak bisa maksain sesuatu kalau memang orangnya memang nggak suka dengan atau bahkan berbeda sudut pandang dengan kita. Nah di sini juga harus teman-teman, dibanding teman-teman saling gontok-gontokan, teman-teman bisa, kalau teman-teman ini ya, merasa ini kok orang nggak mau berubah gitu ya, misalnya nggak mau pindah teknologi stack dan lain-lain. Nah teman-teman harusnya bertanya ke orangnya, sudut pandangnya menurut dia kenapa? Kok dia misalnya cuma pengen satu teknologi stack dan semuanya pakai teknologi stack yang itu. Saya juga sempat kok beberapa kali lihat gitu ya, ada bahkan
dia tuh selalu mau bikin apapun gitu ya, selalu pakai satu teknologi stack. Dan menurut dia itu oke, nggak ada masalah gitu ya. Ya sebenarnya sih memang itu preferensi masing-masing. Nah tapi gimana ya kalau misalnya saya, ya anggap aja saya kalau ngasih nasihat ya, menurut saya oke atau enggak. Kalau saya sendiri ya, ini opini pribadi aja, itu nggak baik kalau kita cuma satu sudut pandang aja, satu teknologi stack aja. Kenapa gitu ya? Nah kita lihat. Oke, saya akan buatkan diagramnya. Kita udah tahu lah ya sebenarnya, kalau misalnya yang namanya teknologi ya, itu selalu ada plus minusnya. Nah, ketika kita pakai teknologi ya, itu kita harus tahu plusnya apa, minusnya apa. Jadi jangan sampai kita nggak tahu. Jadi itu yang paling bahaya ya, jadi teknologi stack. Kalau misalnya kita nggak tahu plus minusnya. Jadi saat teman-teman pakai teknologi stack ya, itu banyak orang-orang yang hanya fokusnya itu di ininya ya, di poin plusnya. Ya, jadi selalu ke poin plusnya. Ini misalnya contohnya, oh saya pakai JavaScript karena JavaScript bisa front end, back end gitu ya. Jadi full stack semuanya gitu ya. Mereka tidak pernah, sayangnya beberapa programmer gitu ya, itu tidak fokus ke poin minusnya. Ya. Nah, itu bahaya misalnya yang poin minusnya. Jadi kita harus tahu nih ada poin minus. Semua teknologi itu pasti ada poin minusnya. Nggak mungkin semuanya plusnya, ya. Contoh misalnya, ya ini contoh aja misalnya. Kita pakai teknologi contohnya Java. Kita tahu poin plusnya, ya, udah tahu misalnya ya, apa aja. Misal aja, ini kan stabil ya, stabil gitu ya. Rata-rata ya, hampir selalu backward compatible gitu ya. Lalu di sini, ini hampir ya, ini ekosistemnya besar gitu ya, jadi butuh apapun gitu ya, terutama yang support untuk yang corporate ya atau enterprise-nya. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau pasti ada poin minusnya. Contohnya di sini ada poin minusnya. Misalnya di sini udah pasti misalnya lebih berat gitu ya. Jadi ini juga misal aja misalnya kalau misalnya ini lebih berat ininya development-nya ya, karena teknologinya lumayan berat. Lalu di sini otomatis dia bloated ya. Jadi dibandingkan teknologi-teknologi yang lain ya, ini lebih bloated juga. Lalu di sini sebenarnya masih banyak poin minusnya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya di sini ada misal aja ini ya, terlalu kompleks. Ya. Lalu di sini bahkan ada sesuatu yang jadi nilai plus tapi kadang-kadang bisa jadi minus. Contohnya ini garbage kolektor misalnya seperti ini. Ini sebenarnya bisa plus minus ya. Jadi kadang plus, kadang minus nih. Jadi teman-teman harus tahu plus minusnya. Termasuk teman-teman contohnya pakai lagi, misal aja teman-teman pakai Node.js misalnya ya, seperti ini. Teman-teman harus tahu plusnya apa ya. Plusnya contohnya ya di sini kita udah tahu pakainya JavaScript gitu ya. Bisa buat front end, back end, jadi kita bisa full stack misalnya ya. Lalu di sini misalnya ekosistemnya besar gitu ya. Nah, lalu teman-teman harus tahu minusnya di sini gitu ya. Misalnya dia kan tidak ini ya, bahasanya dynamic ya. Dynamic ya maksudnya itu bukan static typing ya. Walaupun ada yang pakai TypeScript, tapi itu sebenarnya agak akal-akalan juga sih. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga, nah ini otomatis biasanya kalau dibanding teknologi yang lain, ini bisa dibilang lebih lambat gitu ya. Dan dia juga single thread, dan lain-lain. Jadi setiap teman-teman pilih teknologi itu teman-teman harus tahu plus minusnya. Jadi dengan teman-teman tahu seperti ini, teman-teman akhirnya tidak akan pernah selalu memikirkan harus pakai satu teknologi stack. Kenapa? Karena teman-teman tahu nih minusnya di mana dan ini plusnya di mana. Nah, dengan teman-teman tahu beberapa teknologi stack, nah teman-teman akhirnya bisa ini ya. Ini kita coba. Jadi kita kalau misalnya ada kasus ya, nah teman-teman disuruh bikin aplikasi A misalnya. Nah teman-teman bisa preferensinya kemana misalnya. Kalau kita hanya menggunakan satu teknologi stack dan kita nggak mau belajar teknologi stack yang lain, pokoknya teman-teman nggak peduli gitu ya, teman-teman hanya fokus di nilai plusnya tanpa peduli dengan nilai minusnya, ini problemnya otomatis nanti ketika aplikasi A ternyata ya, kita udah tahu nih aplikasinya misalnya butuh scalability yang sangat cepat gitu ya, misalnya naiknya cepat, turunnya cepat gitu ya, dan butuh startupnya cepat.
teman-teman misalnya dipaksakan pakai Java misal aja gitu ya. Nah Java tuh udah tahu dari awal misalnya lambat untuk startupnya, butuh warming up dulu dan lain-lain. Teman-teman paksa nih. Nah akhirnya apa? Ya bisa aja sebenarnya jalan misalnya ke aplikasi menggunakan Java. Tapi ternyata ongkosnya bengkak. Nah itu ribet lagi gitu ya. Nah jadi harusnya misalnya pilihannya ada teknologi yang kalau misalnya untuk kecepatan misalnya startupnya dan lain-lain, teman-teman bisa pilih misal aja gitu ya. Kita bisa pilih teknologi stack-nya adalah Golang misalnya seperti ini. Nah, karena dia butuhnya contohnya startupnya cepat, hanya dalam hitungan detik langsung jalan gitu ya. Ketika naik turunnya cepat gitu ya. Nah, misalnya kita bisa menggunakan Golang seperti itu. Nah, dari seperti ini teman-teman bisa tahu, oke, kasus seperti ini kita pakainya yang ini aja, kasus seperti ini kita pakainya yang ini aja. Nah, misalnya ternyata aplikasinya itu adalah aplikasi untuk insurance misalnya, asuransi, di mana butuh kestabilan gitu ya, harus backward compatible terus, terutama yang framework-nya, library-nya gitu ya, dan butuh support gitu ya. Lalu teman-teman paksakan misal aja aplikasi untuk asuransi itu menggunakan Node.js misalnya. Nah, lalu tiba-tiba ketika teman-teman harus upgrade, ada security issue gitu ya, dan lain-lain, atau bahkan library-nya sering nge-break, nah ini PR lagi. Nah, coba kalau di awal saya pakainya yang teknologi seperti Java gitu ya, yang lebih support corporate-nya lebih banyak, enterprise-nya lebih banyak, ekosistemnya udah lebih stabil dan lain-lain. Nah, itu kan jadinya dari awal kita malah mikirnya ya udah yang paling gampang karena kita paling tahu itu, tapi di ujungnya malah berdarah-darah ya. Yang paling nyebelin, kadang-kadang orang seperti ini ketika udah chaos, resign. Jadi diserahin ke kandidat selanjutnya. Itu paling nyebelin gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sering lah ya, kita masuk join ke satu perusahaan, itu kita dapat limpahan legacy, kode ya, dan legacy itu udah nggak di-maintain dan orangnya udah kabur ya. Nah itu paling nyebelin banget tuh. Nah jadi dengan teman-teman akhirnya tahu beberapa teknologi stack, saya nggak rasa rekomendasiin teman-teman harus master di semua teknologi stack ya. Minimal teman-teman tahu. Jadi contohnya saya juga mempelajari beberapa bahasa pemrograman misalnya, atau bahkan database gitu ya. Bahkan database itu yang sama-sama. Contohnya MySQL dan juga Postgre gitu ya misalnya. Habis itu misalnya Elasticsearch dan juga SolR. Lalu ada MongoDB dan lain-lain, Redis atau Memcache. Itu bukan berarti saya harus pakai semuanya, enggak juga. Tapi saya lebih tahu aja poin plusnya apa. Oh di sini tuh poin plusnya ini. Ini poin minusnya. Nah contoh, kita kan sering ya pakai memori database contohnya seperti Redis ya. Nah teman-teman sadar nggak Redis itu, dia itu ya, itu single thread ya. Nah, lalu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dibikin multi thread apapun aplikasinya, tetap diproses sama si Redisnya itu single thread. Jadi percuma juga. Jadi kayak kalau teman-teman udah tahu ya, oh berarti ini bottleneck-nya. Jadi kalau teman-teman butuh yang performa lebih kencang lagi ya, dan butuh nge-utilize semua core CPU-nya, itu harusnya teman-teman pakai contohnya yang Memcache seperti ini. Atau bahkan kalau nggak salah tuh ada forking-nya Redis namanya Dragonfly ya. Dragonfly DB gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bayangin kalau teman-teman nggak tahu teknologi stack yang lain, alternatif yang lain gitu ya, bahkan plus minusnya, teman-teman cuma taunya plusnya aja tanpa tahu minusnya, itu sangat bahaya apalagi nanti kalau sudah ke production ya. Karena kalau di production itu kadang-kadang kasusnya itu bukan cuma bug logic ya. Justru kadang-kadang limitasi dari si teknologinya dan teman-teman harus tahu plus minusnya. Nah, jadi saran saya, nggak masalah sebenarnya teman-teman mau pakai satu teknologi stack aja, yang penting teman-teman tahu minusnya apa. Jadi ketika nanti teman-teman tahu nih minusnya apa, teman-teman di situ harus mikirin gimana caranya buat solving si minusnya. Nah, makanya kalau teman-teman mau ke satu teknologi ya sebenarnya nggak masalah, asal teman-teman bisa mengambil resiko ketika terjadi hal yang di minus tersebut. Nah, tapi kalau saran saya sih tetap teman-teman pelajari teknologi stack yang lain yang bisa nge-cover hal minus tersebut. Jadi dibanding misalnya teman-teman di awal gitu ya, paksa pakai satu teknologi stack, teman-teman dari awal udah tahu dulu nih, oh ini cocoknya di teknologi stack ini. Jadi kalau saya mau bikin aplikasi jenis seperti ini, ya udah pakai ini aja. Nah, kalau seperti ini, ya udah pakai ini aja. Nah, jadi teman-teman bisa pilih dengan aman kalau teman-teman bisa tahu beberapa teknologi stack. Ingat ya, tidak perlu master, minimal teman-teman tahu. Karena nanti teman-teman bisa masternya itu ya sambil praktek di project yang teman-teman buat. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan pernah ragu-ragu. Nyalakan juga loncengnya biar update selalu. Ini
Summer zaman now.